Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh ya, contoh itu ngono, itu ngono. Kamera action. Ya Latif, 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 Ya Latif. Mengikuti amalannya Mugaddam Sani, Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat. Habib Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali nafas bisa membaca Subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca Ya Latif, satu nafas 7000 kali. Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulid Dawileh 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Lu mau ngaku cucu Dajjal, cucu apa silahkan gitu, tapi jangan ngaku cucu Nabi Muhammad. Apaan lu? Gak gampang lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Emang lu sidik? Emang lu jujur? Tukang bohong lu. Emang lu amanah? Dapat dipercaya? Nggak bisa lu dipercaya. Emang lu tablik menyampaikan kebenaran, kebohongan melulu. Masa mi'raj 70 kali. Terus fatonah. Emang lu fatonah, lu cerdas? Kagak ada cerdas-cerdasnya. Mana buktinya lu cerdas? Enak aja lu ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Apa hebatnya lu? Ngaku-ngaku mulia. Mulianya apa? Enak aja lu. Ngaku-ngaku lu mau ngaku apa cucu apa kek gitu loh. Tapi jangan ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Enak aja lu. Lu siapa sih lu? Nggak ada. Nggak memenuhi syarat lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Mau apa? Diakui Hulan dari Hulan gitu. Udah nggak pantas lu. Sama gua aja pinteran gua daripada lu. Ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Tak uku ya. Kalau lu cerdas, lu jujur, lu apa namanya, dapat dipercaya, lu tidak bohong, boleh saja lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Lalu kebalikannya sifatnya tukang bohong, tukang jawir, tukang tipu. Ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Cucu Nabi Muhammad itu orangnya jujur, nggak bohong, dapat dipercaya, nggak mau jawir, cerdas gitu. Lu nggak ada itu. Lu kalau bukan negara hukum ini marah gua. Karena negara ini negara hukum ya gue diem aja gitu. Nggak pantas lu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Menjijikkan. Mulai beberapa ulama hadir, sebagian ulama nggak mau hadir, di antaranya Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, seorang ulama yang tenar di zaman itu, memprotes Al-Habib Ali dalam metode mengajar nahwu di pagi-pagi hari, nggak pas waktunya. Tahu apa yang terjadi? Ikhwani, ketika orang telah tenggelam di samudra yang orang ia cintai, maka semua perbuatannya tidaklah dia melangkah melainkan dengan ridho dan izin. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul, azim. Orang yang ketiga menyusul.
Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Kaji, pagi-pagi, tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saghaf, langsung bawa kita. Kalau yang ada di sini palsu semua. Yang asli ini orangnya. Baru menyatakan seperti itu saja disuruh minta klarifikasi, disuruh minta maaf. Coba selama ini apabila kita hitung pernyataan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, disuruh minta maaf, mungkin saja kalau ditulis dalam satu naskah itu tidak cukup. Ribuan kesalahan, ribuan pernyataan yang tidak benar, yang membelokkan sejarah, itu banyak dinyatakan oleh para habaib. Tapi apakah kita pernah mendengar bahwa kaum habaib minta maaf kepada masyarakat Indonesia? Padahal itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh habaib terhadap masyarakat Indonesia. Sudah melukai hati masyarakat Indonesia, tapi tidak satu pun meminta maaf. Kalau sudah disinggung seperti itu, sedikit aja sudah minta klarifikasi, minta maaf. Bagi saya tidak perlu. Jadi kalau dinyatakan bahwa habaib itu duriah palsu, itu saya nyatakan benar. Memang hanya ngaku-ngaku saja, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa habaib itu duriah Rasul. HBS berceramah di depan para pengikutnya. Dia bilang, kedua mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat, ketidakadilan terhadap rakyat, kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Saya tidak akan pernah menundukkan kepala kepada pengkhianat bangsa. Saya akan melawan mereka, tidak akan pernah mundur sampai titik darah penghabisan. Indonesia merdeka. Siap melawan kezoliman? Pengikutnya bilang siap. Siap melawan kemungkaran? Siap. Siap melawan ketidakadilan? Siap. Siap menyampaikan kebenaran? Siap. Aduh, rakyat Indonesia, ya, yang pengikut-pengikut habaib nih, sadar kalian. Ya, sadar kalian, sadar. Ini cuma provokator, tukang buat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kesengsaraan, Anda bilang terbuka, mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat. Rakyat yang mana yang sengsara, brother? Ketidakadilan terhadap rakyat, yang mana yang nggak adil, brother? Kesengsaraan, kesewenang-wenangan terhadap rakyat, yang mana yang kesewenang-wenangan terhadap rakyat? Bukannya kau yang sewenang-wenang terhadap rakyat, ya kan? Provokator. Kok kan bahagia nih kalau Indonesia ini ribut terus, karena kalian punya kepentingan di dalamnya. Kok sama nih sama Rizik, ya? Jadi kok nggak usah sok-sokan melawan kezoliman. Yang zolim itu kalian sendiri. Kalian yang zolim, yang suka sekali membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Nah, kemungkaran yang mana? Orang kalian yang menciptakan kemungkaran kok. Ketidakadilan yang mana? Nggak adil karena FPI sama HTI dibubarkan. Siap menyampaikan kebenaran, orang kau sendiri berdusta terus. Kapan kau nyampaikan kebenaran? Semua yang kau ucapkan itu tak ada yang benar. Jadi buat kalian rakyat Indonesia, pintarlah kalian sikit. Jangan kalian ikuti habaib-habaib seperti ini, yang kerjanya isi ceramahnya ya cuman jadi provokator untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Belajar kalian sama guru-guru yang baik.
Dalam Islam, ya, haram hukumnya menumbangkan pemerintahan yang sah. Dan dalam Islam seluruh umat muslim wajib taat sama pemimpinnya, bukan taat sama habaib kayak gini. Ya, rakyat Indonesia, para pengikut-pengikut habaib, penggemar-penggemar habaib yang cuma jadi provokator yang ingin memecah belah negara Republik Indonesia ini, ya berhentilah kalian mengikuti habaib-habaib seperti ini. Ingin saya pertanyakan kepada Habib Rizik, apakah Habib Rizik ini seorang tokoh agama atau provokator begitu? Karena yang nampak di mata kami Habib Rizik itu seorang provokator, bukan seorang tokoh agama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, konon Habib itu adalah keturunan Nabi. Habib itu adalah cucu Nabi. Menjadi pertanyaan buat saya, apakah perilaku Nabi sama seperti Habib Rizik gitu? Suka menimbulkan keonaran, suka menimbulkan huru-hara, ya kan? Apakah perilaku Nabi Muhammad seperti itu? Saya yakin tidak begitu. Nah, maksud saya begini, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, sesuaikanlah perilaku Anda dengan perilaku Nabi Muhammad. Supaya orang itu jadi simpatik begitu. Jadi memandang Anda itu dengan hormat, bukan memandang Anda dengan kecemasan dan ketakutan gitu. Karena Anda punya banyak pengikut lalu orang cemas dan takut terhadap Anda. Enggak begitu, saya rasa tidak seperti itu. Saya juga mempelajari sedikit tentang ilmu perbandingan agama. Dan saya sedikit mempelajari tentang cerita jalan hidup Nabi Muhammad begitu ya. Nabi Muhammad, dari kisah heroiknya Nabi Muhammad, saya tidak pernah mendengar cerita Nabi Muhammad itu memerangi orang di masa-masa damai. Itu nggak pernah ya. Nabi Muhammad itu kisah heroiknya justru lebih banyak terlihat di medan pertempuran. Nah, Indonesia ini negara merdeka, negara damai, negara berdaulat. Tidak ada perang di sini. Jangan menabuh genderang perang di negara merdeka, negara berdaulat, negara damai. Jangan ya, jangan. Indonesia ini negara merdeka, negara damai. Jangan Anda menabuh genderang perang di masa-masa damai. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, pergilah Anda ke Suriah sana. Pergilah Anda ke Timur Tengah sana, berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Indonesia negara damai, Indonesia negara merdeka, Indonesia negara berdaulat. Jangan Anda menabuh genderang perang di negara merdeka dan damai seperti Indonesia. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, kejagoan Anda, pergilah Anda ke Timur Tengah sana. Berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Jangan membuat kami warga Nusantara asli memandang seluruh kaum imigran itu dengan sentimen rasisme. Jangan. Kalau saya datangi satu tempat sebagai orang pendatang di sana, saya beradaptasi di sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya tidak menyombongkan diri di suatu daerah di mana saya sebagai orang pendatang di situ. Ini negara Indonesia, negara berbineka tunggal ika. Kami menghormati segala suku, ras, agama, dan golongan. Jangan sampai perilaku segelintir oknum membuat warga asli Nusantara memandang kalian dengan sentimen rasisme. Jangan, jangan, jangan. Apa urusan Anda dengan Jokowi? Apa urusan politik Anda? Seingat saya kemarin Anda bukan pendukung Pak Anies Baswedan. Lalu apa yang membuat Anda sakit hati? Ya? Lalu mengajak umat untuk menyanyikan yel-yel, fufu-fafa, segala macam. Apa kepentingan politik Anda? Yel-yel yang Anda nyanyikan itu receh sekali. Itu sekelas seorang tokoh agama itu enggak begitulah. Dan yang terakhir, Bib. Kalau Anda ingin menyerukan untuk ngasah golok, serukan saja kepada para pengikut Anda, ex-FPI gitu. Jangan serukan kepada umat Islam, karena Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Habib Rizik, dengarkan, Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia punya ulama, punya kiai, punya menteri agama, dan lain-lain komplit. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Provokasi umat Islam di Indonesia. Tolong hargai tanah tumpah darah ini. Tolong hargai NKRI. Kalau Anda ada di NKRI sebagai pendatang, hargai, beradaptasilah Anda. Pelajarilah adab Nusantara. Jangan soal menjadi warga negara istimewa di NKRI sini.
Ini tanah kami, tanah leluhur kami. Nusantara milik kami, bukan milik orang Arab. Saya hormat kepada tokoh agama, tapi saya benci terhadap provokator seperti Habib Rizik. Hanif Alatas, lu memang bangsat ya. Kalau umat Islam bersatu, habaib bersatu, kiai bersatu, tuan-tuan guru bersatu, maka insya Allah umat Islam akan maju, saudara. Umat Islam akan jaya, Indonesia akan jaya, Indonesia akan maju, Indonesia akan berkah. Tapi kalau dua pilar utama umat ini sudah dibenturkan, sudah diadu domba, sudah dibentur-benturkan, maka tidak lain dan tidak bukan yang membentur-benturkan ingin menghancurkan umat Islam, jangan ingin menghancurkan NKRI, saudara, yang luar biasa ini. Oleh karena itu, mari saya serukan semuanya, mari rapatkan barisan. Hanif Alatas, lu memang bangsat ya. Kalian itu yang provokasi, kalian itu yang mengklaim kemerdekaan Indonesia, kalian itu yang bilang kiai-kiai bodoh. Sekarang kalian balik, seakan-akan orang Indonesia, ulama Indonesia, kiai Indonesia, ustadz Indonesia memusuhi kalian, padahal kalian sendiri yang membangun permusuhan itu. Lu memang bangsat ya. Kita diinjak-injak, ulama kita direndahkan, ulama kita dihina. Apa kata beliau? Kaki Habib yang ahli zina, yang gila, yang bodoh lebih utama daripada kepalanya 70 ulama. Drocok apa orang? Drocok apa orang? Ulama dihina, ulama yang terendahkan, lalu kita diam saja, sunat maning bae. Ratusan kuburan diubah oleh siapa? Kabid Lupit. Wong Pekalongan, wani aja, wedi aja. Ratusan kuburan diubah, ujung-ujungnya bin Yahya. Setornya berapa? Uang 5 karung setahun sekali. Drocok. Orang wedi dosa sama sekali. Pecine ora ucul, warnanya putih, ngalur ngidul sarungan, sorbanan nempel nang guluk, ternyata asu-asu. Sekarang lagi ramai pembahasan mengenai Habib palsu, Habib tipu-tipu, mengaku turunan Rasulullah, datang ke Indonesia dari negeri Timur Tengah, hanya bermodalkan pengakuan sebagai cucu Nabi. Yang jadi pertanyaan, banyak Habib-Habib yang mengaku cucu beliau. Dan kenapa Habib-Habib palsu itu banyak datang ke Indonesia? Karena mereka tahu persis bahwa Muslim di Indonesia paling mudah dibodohi. Dan mereka tahu persis kalau mau jualan ayat datang ke Indonesia pasti laku. Cukup bermodalkan hidung mancung, pakai daster, sampai di Indonesia kau dianggap ulama besar. Karena Muslim di Indonesia yang penting menggunakan bahasa Arab dianggapnya doa. Orang Arab bilang tubdu tubni wa ana wa ani ru'su tolri turu asu mentolburi. Muslim di Indonesia bilang amin.